Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rudal Zanu, SPD MSI. Sebelumnya, eh, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Yola Fadila Putri, yang kedua ada Desri Romatul Laili, yang ketiga ada Anissa Ul Arifah, yang keempat ada Asari Wayu Putri, dan yang kelima ada Elsa Putri Filia Valerensa. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan suatu persoalan yang dimana ini akan menyelesaikan beberapa metode yaitu metode tabel, metode bagi dua, metode posisi palsu, metode titik tetap, dan metode Neto-Raphson dan metode secant. Untuk soalnya yaitu adalah fx sama dengan xe pangkat x kuadrat dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x ditambah 5. Nah, pada metode iterasi, kita kan tadi menyelesaikan dengan beberapa metode. Nah, di sini metode tabel itu digunakan untuk mencari perkiraan akar suatu fungsi fx sama dengan 0 dengan menyusun tabel nilai x dan fx. Dari tabel itu kita lihat di mana tanda fx berubah dari positif ke negatif, atau sebaliknya. Artinya, di antara dua titik terdapat akar dengan langkahnya. Yang pertama, pilih berapa nilai x, kemudian hitung fx untuk tiap nilai, kemudian cari interval di mana fx1 dan fx2 memiliki tanda berbeda, dan kemudian akar ada di antara x1 dan x2. Kemudian ada namanya metode bagi dua. Di sini pada metode bagi dua ini kita menyempitkan interval yang memuat akar secara bertahap dengan membagi dua interval di setiap langkah. Kemudian adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu tentukan dua nilai awal A dan B sehingga FA dikali FB itu kecil dari nol. Kemudian hitung titik tengahnya yang menggunakan rumus C sama dengan A plus B dibagi dua. Selanjutnya yaitu mencari FC-nya. Jika FA dikali FC kecil dari nol, maka akarnya ada di A, C. Kemudian jika FB dikali FC kecil dari nol, maka akarnya ada di interval C dan B. Kemudian ulangi hingga interval sangat kecil. Ciri khas dari metode ini yaitu selalu konvergen pasti menuju akar, tapi lambat. Selanjutnya ada yang namanya itu metode posisi palsu. Di sini hampir sama dengan bagi dua, tapi tiap titik baru, titik tengah melalui garis lurus antara AFA dan BFB dengan sumbu X. Kemudian rumusnya adalah XR sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A dibagi FB dikurang FA. Langkah-langkahnya itu pilih A dan B dengan tanda fungsi berbeda, kemudian hitung XR, ganti salah satu batas tergantung tanda FXR. Ulangi sampai nilai akar stabil. Ciri khas dari metode posisi palsu ini lebih cepat dibagi dua, tetapi lambat konvergen jika salah satu tidak banyak. Kemudian ada yang namanya itu metode titik tetap. Di sini kita menentukan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Lalu ulangi xn plus 1 sama dengan gxn. Langkah-langkahnya adalah tentukan bentuk gx yang konvergen, pilih tebakan awal x0, kemudian hitung x1 sama dengan gx0, lalu x2 sama dengan gx1 dan seterusnya. Berhenti jika xn plus 1 dikurang xn itu kecil dari epsilon. Kemudian sederhana, ini ciri khasnya sederhana tapi tidak selalu konvergen. Harus memilih banyak gx yang memenuhi syarat konvergen. G absen x itu kecil dari 1. Untuk metode selanjutnya itu metode Neutron-Raphson. Di sini ide dasarnya itu menggunakan pendekatan garis singgung untuk mencari akar. Rumus berasal dari deret Taylor yaitu xn plus 1 sama dengan xn
dikurang fxn per f absen xn. Langkah-langkahnya itu yang pertama pilih tebakan awal x0, yang kedua hitung f x0 dan f absen x0, yang ketiga adalah gunakan rumus di atas untuk dapatkan x1 dan ulangi sampai konvergen. Kemudian ciri khasnya yaitu cepat konvergen atau orde kuadratik. Kemudian tapi perlu turunan f absen x dan tebakan awalnya harus dekat dengan akar. Yang keenam adalah metode secant. Di sini mirip dengan retorasum tapi tanpa turunan. Rumusnya yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurang fxn, xn dikurang xn dikurang 1 dibagi fxn dikurang fxn dikurang 1. Langkah-langkahnya yaitu pilih dua tebakan awal x0 dan x1, kemudian hitung x2 pakai rumus yang di atas, dan ulangi hingga konvergen. Ciri khas dari metode secant ini lebih cepat dari posisi palsu dan bagi dua. Tidak butuh turunan, tapi bisa divergen jika tebakan awalnya kurang baik. Kemudian kita akan menyelesaikan suatu masalah, yaitu disebut dengan metode kuantum biseksi. Pada awal abad ke-20 muncul Q-kalkulus atau kuantum kalkulus yang diperkenalkan oleh Jackson yang dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti kombinatorika, mekanika kuantum, teori bilangan, fungsi hipergeometrik, dan teori relativitas. Berdasarkan hal ini, tercetus ide untuk mengeneralisasi metode biseksi klasik menggunakan pendekatan kuantum kalkulus, sehingga dihasilkan metode baru yang disebut dengan Quantum Bisection Method atau QBM. Metode ini menawarkan efisiensi iterasi dan solusi konvergen seperti metode biseksi klasik. Selain itu, QBM tidak memerlukan turunan yang membedakannya dengan metode Newton-Raphson. Namun, QBM dapat digunakan secara optimal dengan pemilihan parameter Q yang tepat untuk efisiensi penyelesaian persamaan nonlinear. Rumus dari QBM yaitu diberikan persamaan nonlinear fx sama dengan 0, x anggota dari interval A dan B, fa dikali fb itu kecil dari 0. Maka rumus iterasi QBM adalah C sama dengan A ditambah QB per 2Q, atau C sama dengan AQ ditambah B sama dengan per 2Q. Jika Q sama dengan 1, maka C sama dengan A plus B sama per 2, metode biseksi klasik. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai metode tabel yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa Ul Arifa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode tabel pada soal yang telah diberikan sebelumnya dan telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kan kita akan membahas tentang bagaimana sih dengan cara metode tabel. Metode tabel itu tidak mencari solusi, tapi kita mencari interval dari solusi. Nah, di sini itu akan dicari akar dari si fx itu atau dari persamaan nonlinearnya. Nah, kita kan menggunakan interval ya. Nah, interval itu tuh dari batas kiri dan batas kanan. Dan itu tuh berarti kalau misalnya interval kan tertutup. Nah, si batasnya tuh kita misalkan A dan batas kanannya itu kita misalkan dengan B. Karena kita mau mencari solusi di dalam interval, maka kita akan membagi interval itu menjadi sekian segmen. Nah, segmen itu kita serahkan kepada pemilik penyelesaian. Semakin besar segmennya, berarti semakin mendekati interval dari si titik penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan menggunakan si H. H itu seperti error yang akan menjadi minimalisir kesalahan. Nah, di sini untuk si hanya sendiri itu B dikurang A per N, di mana si B tadi itu adalah batas kanan yaitu 2, dan A itu batas kiri yaitu min 2. Nah, eh, kita dapatkan nilai hanya itu 0,04. Untuk mencari nilai si fx-nya, kita bisa masukin si xi, di mana i-nya itu kita mulai dari 0, kemudian kita gunakan si X0-nya itu sama dengan A. Jadi di titik awal pertama di metode tabel ini, kita gunakan si A itu sebagai eh, titik dari si X0. Karena kan kita mulainya dari yang sebelah kiri kan. Nah,
ketika kita masukkan ke dalam fungsi persamaan nonlinear yang menjadi sebuah persoalan kita, itu kita dapatkan nanti itu di em, min 106, sekian. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk si I1. I1 itu, maka kan kita berarti ingin mencari nilai si X1. Nah, si X1 ini tuh kita dapatkan dari si X0 ditambah I dikali H. Si X1-nya berarti kan X0-nya itu min 2. Terus kita tambah si I-nya ini kan 1. Kita kalikan dengan si H-nya 0,04. Nah, kita dapatkan si X1-nya itu adalah negatif 1,96. Nah, ketika kita mendapatkan si X1-nya, kemudian kita substitusikan kembali ke si fungsi persamaan nonlinearnya. Fungsi nonlinearnya itu kan eh, negatif 1,96 itu kita kalikan dengan pangkat min 1,96 dikuadratkan, kita kurang sin kuadrat min 1,96, kita tambah 3 cos kali min 1,96 ditambah 5. Kemudian kita dapatkan hasil negatif 88, 33 sekian. Nah, eh, boleh next slide lagi. Boleh next slide. Nah, sebelumnya. Nah, ternyata didapatkan iterasi ke nol dan ke satu itu kan telah didapatkan nih kalau si fxi-nya nggak sama dengan si fxi tambah satu. Maka akarnya tuh berada di eh, negatif 1,24 sampai ke negatif 1,2. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan melihat nih secara garis besar langkah-langkah dari si metode tabel. Mungkin bisa next slide. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kan kita tadi diberikan fungsi nonlinear, si fx-nya itu xe pangkat x kuadrat, kita kurang sin kuadrat x, tambah 3 cos x, ditambah 5. Nah, terus kita tentukan parameter awal. Parameter awal tuh semacam interval di awal. Interval di awal tuh tadi yang telah disampaikan itu ada dimulai dari sisi kiri dan sisi kanan. Di sisi kiri itu yang mewakili negatif sebagai A dan sisi kanan tuh mewakili positif dengan kita sebutkan dengan B. Nah, jumlah segmen yang kita gunakan di contoh soal tadi itu kita gunakan 100. Sebenarnya itu tuh bisa kita pakai pada tergantung pada si penyelesaiannya. Nah, kita kasih toleransinya itu adalah epsilon sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, kemudian kita hitung luas segmennya ke baru kita masukkan si nilai x0 yang x0 sama dengan A ke fungsinya. Setelah kita dapatkan, lakukan eh, langkah 4 itu sampai kita mendapatkan si fxi dikali fxi plus 1 itu kecil dari 0 atau dia kecil dari si epsilonnya atau toleransi. Nah, kalau udah ternyata dia memenuhi si toleransi, itu kita simpan si x1, xi dan xi plus satunya yang memenuhi kondisi sebagai interval akar. Eh, boleh next slide? Next slide. Nah, mungkin dapat dilihat di sini ini adalah alur dari metode tabel itu. Kita definisikan si fx-nya, terus kita pilih intervalnya, terus kita lihat jumlah subintervalnya, kita hitung si nilai h-nya sebagai nilai h, terus kemudian sampailah kita hitung si nilai xi. Kalau misalnya si xi-nya itu masih fxi-nya kali fxi plus satunya itu masih besar dari nol, ya kita ulang lagi dari awal gitu. Mungkin untuk metode tabel itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Untuk tampilan Excel-nya nanti dapat teman-teman lihat eh, di video-video dan untuk tampilan MATLAB-nya bisa teman-teman lihat di video dan bisa di-post. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Ularipa. Penjelasan selanjutnya yaitu metode bagi dua atau biseksi yang akan dijelaskan oleh Destri Rahmatullaili. Kepada Destri dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk mempresentasikan mengenai metode bagi dua atau biseksi. Jadi metode bagi dua atau metode biseksi ini adalah sebuah metode atau algoritma numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan kontinu yang mana kita berulang kali membagi interval pencariannya menjadi dua. Nah, pada metode ini didasarkan pada teorema Bolzano yang mana menyatakan bahwa jika F-nya itu kontinu pada interval A, B, dan FA dikali FB itu kecil dari 0, maka terdapat paling sedikit satu titik C di A, B, yang mana titik C itu adalah titik tengah. Nah, sedemikian sehingga nanti FC itu sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, persamaan Fx sama dengan 0 itu memiliki paling sedikit satu akar persamaan di antara X sama dengan A dan X sama dengan B, yang mana C adalah titik tengah interval yang didapatkan dari rumusnya untuk mencari C itu adalah A ditambah B bagi 2. Nah, metode ini juga termasuk dalam metode pencarian akar tertutup atau breaking methods, yang artinya proses literasi itu dimulai dari titik awalnya. Titik awal itu titik A dan B yang nanti diketahui dari soalnya. Nah, kemudian untuk koreksi pada metode bagi dua itu adalah proses mendekati nilai belum lagi slide sebelumnya. Nah, saya ulangi lagi, untuk konvergensi pada metode bagi dua itu adalah proses mendekati nilai akar yang memuat nilai X yang menjadikan Fx itu sama dengan 0 secara bertahap. Jadi, semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka semakin dekat pula hasil ke akarnya. Nah, jadi syarat berhenti untuk konvergensi ini tercapai ada dua syarat. Yang mana pertama itu selisih batasnya itu sangat kecil, yaitu untuk mencarinya mutlak Bn dikurang An itu kecil dari nilai galatnya atau nilai errornya. Yang kedua, nilai fungsi itu mendekati 0, yang mana mutlak Fcn itu kecil dari errornya. Nah, untuk mencari atau memperkirakan berapa iterasi yang kita butuhkan agar galat itu kurang dari error adalah N besar atau sama dengan log 2 dikali B0 dikurang A0 dibagi error. Nah, untuk iterasi berhenti ini kita akan melakukan langkah-langkahnya nanti. Namun rumus manual ini hanya mendeteksi toleritis jumlah maksimum, bukan untuk iterasi berhentinya. Jadi bisa saja sebelum program itu sebelum N yang ditentukan tadi, program itu sudah berhenti. Lanjut ke langkah-langkah metode biseksi. Nah, untuk langkah-langkah metode biseksi itu yang pertama kita menentukan interval awalnya, yaitu interval A, B. Nah, dari soal yang sebelumnya tadi, interval awalnya itu adalah min 2,2. Jadi A-nya itu adalah min 2 dan B-nya itu adalah 2. Sehingga FA dikali FB itu kecil dari 0. Untuk mencari nilai FA, kita substitusikan aja A itu ke dalam rumus, ke dalam soalnya tadi, yang mana FA sama dengan F min 2 sama dengan min 2 dikali E dipangkat min 2 dipangkatkan 2, dikurang sin 2 dikali min 2, ditambah 3 cos min 2 ditambah 5. Jadi kita operasikan mendapatkan hasilnya negatif 106,2716. Nah, untuk B-nya, FB-nya kita substitusikan lagi, yang B itu sama dengan 2. Jadi, FB sama dengan F2 sama dengan 2 dikali E pangkat 2 dipangkatkan 2 dikurang sin 2 dari 2 tambah 3 cos 2 ditambah 5. Jadi, setelah kita operasikan, didapatkan hasilnya itu 112,121. Lalu kita cek nilai FA dikali FB itu kecil dari 0. Yang mana nilai FA tadi adalah negatif 106,2716 dikali yang nilai FB tadi adalah 112,121
1, didapatkan hasilnya adalah negatif 11.915,27806636, yang mana itu tuh kecil dari 0. Maka itu memenuhi untuk diselesaikan dengan cara metode biseksi. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah 2, yaitu untuk menghitung titik tengah. Yang mana titik tengahnya itu rumusnya C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Yaitu min 2 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu untuk menghitung nilai fungsi FC. FC itu kita substitusikan yang C tadi ke dalam soal yang tadi. Jadi FC sama dengan F0 sama dengan 0 dikali E dipangkatkan 0 dipangkatkan 2 dikurang sin 20 ditambah 3 cos 0 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian kita akan menentukan interval baru, yang mana jika FA dikali FC itu kecil dari 0, maka akar berada di interval A, C. Nah, jika FC itu dikali FB kecil dari 0, maka akar itu berada di interval C, B. Lalu langkah kelima itu kita akan mengulangi proses hingga galat atau error itu lebih kecil dari toleransi yang diinginkan. Next. Nah, yang kedua itu kita akan membahas mengenai algoritma metode biseksi. Yang pertama itu kita mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Nah, akan dicari akar fx pada interval min 2,2 dan fungsi fx sama dengan x dikali e dipangkatkan x dipangkatkan 2 dikurang sin 2x ditambah 3 cos x ditambah 5. Kemudian kita akan menentukan nilai A dan B, yang mana A-nya itu adalah min 2 dan B-nya itu adalah 2. Kemudian kita menentukan toleransi errornya ini dan maksimum N-nya, yang mana tadi kita mau menentukan errornya itu adalah 10 pangkat min 5, dan maksimum N yang kita cari tadi dari rumus yang sebelumnya itu adalah 19 iterasi. Yang keempat, kita akan menghitung FA dan FB. Nah, FA-nya itu tadi seperti kita ketahui adalah min 106,2716. Dan FB-nya itu 112,121. Nah, setelah itu, jika FA dikali FB itu besar dari 0, maka proses itu akan dihentikan karena tidak ada akar. Nah, bila tidak dilanjutkan, maka FA dikali FB itu kecil dari 0. Nah, di sini hasilnya tadi adalah negatif 11.915,27806636, yang mana itu tuh kecil dari 0, maka kita akan melanjutkan iterasinya. Selanjutnya, titik tengahnya yaitu min 2 tambah 2 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Kemudian kita akan menghitung nilai FC-nya, yang mana FC-nya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hasilnya adalah 8. Langkah selanjutnya, bila FC dikali FA itu kecil dari 0, maka B sama dengan C dan FB sama dengan FC. Bila tidak, A itu akan sama dengan C dan FA itu akan sama dengan FC. Yang mana FC dikali FA itu kecil dari 0. Lalu kita substitusikan saja yang FC tadi 8 dikali negatif 106,2716 itu sama dengan negatif 850,1728, yang mana itu kecil dari 0. Maka B-nya itu sama dengan 0 dan A itu sama dengan min 2. Jadi intervalnya itu min 2,0. Lanjut langkah 9. Jika mutlak B dikurang A itu kecil dari galat yang ditentukan tadi atau iterasinya besar dari maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akarnya. Dan bila tidak, maka kita akan mengulangi langkah yang ke-6 tadi. Maka iterasi itu dilanjutkan. Next. Baik, lanjut ke flowchart atau alur untuk metode biseksi bagi 2, yang mana
interval koma B. Lalu kemudian kita menghitung nilai fungsi FC-nya. Nah, jika FA dikali FC ini kecil dari 0, maka akarnya itu berada di interval A, C. Jika tidak, seperti FB dikali FC itu besar dari 0, maka berada di interval C, B. Nah, jika iterasi yang dilakukan itu sudah memenuhi toleransi atau galat yang kita inginkan, maka iterasi tersebut selesai. Namun jika tidak, belum memenuhi, maka lanjut jika FA dikali FC besar 0, maka intervalnya berada di A, C. Dan jika FB dikali FC besar dari 0, maka intervalnya itu berada di C, B. Nah, maka kita akan melanjutkan lagi dari mencari titik tengah. Dan seterusnya sampai iterasi itu memenuhi toleransi. Next. Nah, lanjut ke langkah-langkah penyelesaiannya. Contohnya iterasi pertama yang mana A-nya itu adalah min 2, B-nya adalah 2, dan C-nya seperti kita ketahui tadi adalah 0, FA-nya adalah negatif 106,2716, FB-nya 112,121, FC-nya adalah 8. Kalau FA dikali FC itu kecil dari 0, yang mana hasilnya tadi adalah negatif 850,1728 itu kecil dari 0, maka kita akan melanjutkan dengan intervalnya min 2,0, yang mana min 2 itu adalah A dan 0 itu adalah C. Maka kita akan melanjutkan ke iterasi kedua, yang mana C-nya itu setelah kita cari jadi min 1, ya, dan FC-nya itu adalah 3,19455. Lalu kita sama seperti iterasi pertama tadi, FC dikali FA itu kecil dari 0, sama dengan negatif 339,489972 itu kecil dari 0, maka kita akan melanjutkan intervalnya, yang mana intervalnya itu min 2, min 1. Nah, kita akan menentukan errornya, yang mana C2 itu dibagi C1 adalah mutlak dari min 1 adalah 1, yang mana itu besar dari galat yang ditentukan tadi. Maka kita akan melanjutkan iterasi seperti iterasi yang ada pada slide. Maka kita akan melanjutkannya dengan cara yang sama seperti iterasi 1 dan iterasi 2. Nah, kita langsung saja masuk ke iterasi yang ke-15. Karena caranya itu sama. Nah, untuk A-nya itu diperoleh dari iterasi sebelumnya adalah min 1,22075,195, C-nya min 1,207641602, dan FC-nya itu diperoleh hasilnya adalah 0,00013, yang mana FC dikali FA-nya itu kecil dari 0, yaitu seperti yang ada pada slide. Maka kita akan melanjutkan yang mana intervalnya itu min 1,2077637, min 1,207641602. Slide selanjutnya. Nah, tadi sudah kita ketahui FC-nya juga itu kecil 0, maka kita akan melanjutkan iterasinya. Lalu kita akan menghitung errornya, yang mana mutlak C15 dibagi mutlak C14 sama dengan 0,00122, itu besar dari 0, maka kita tetap melanjutkan. Nah, kita lanjut ke iterasi ke-16, yang mana A-nya itu min 1,2077637, B-nya min 1,2076416, dan C-nya min 1,207702637. Lalu FC-nya itu setelah kita operasikan adalah 0,00013. Nah, FC dikali FA-nya itu besar dari 0. Maka intervalnya itu kalau misalkan iterasinya dilanjutkan adalah min 1,2077026, min 1,2076416.
Lalu kita menghitung errornya, mutlak C16 dibagi C15, yang mana hasilnya itu adalah 0,000061, yang mana itu besar dari galat yang ditentukan. Dalam artian galat yang ditentukan tadi itu kecil dari hasil error yang didapatkan di iterasi ke-16, maka berhenti. Nah, jadi di iterasi berhentinya itu pada iterasi ke-16 karena sudah konvergen. Next. Nah, kalau untuk Excel-nya yaitu sebagai berikut, yang mana pada iterasi ke-16 yang ada warna biru itu sudah memenuhi galat atau toleransinya. Next. Nah, untuk programnya juga kita cari. Setelah kita cari, ternyata akar hampirannya itu min 1,207649231 dan jumlah iterasinya 16, yang mana ini sama dengan cara manual yang kita cari tadi. Mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Penjelasan selanjutnya yaitu merupakan metode posisi palsu. Di mana metode ini hampir sama dengan metode bagi dua, cuman ini metode biseksi ini ada perbaikan dari metode bagi dua. Di mana di metode ini dapat mempercepat kekonvergenan metode bagi dua. Sama halnya dengan metode bagi dua, metode posisi palsu juga diawali dengan memilih titik awal, misalnya A dan B dengan syarat nilai fungsi keduanya berbeda tanda. Hal ini menandakan bahwa akar berada di antara kedua nilai tersebut. Bila nilai awal yang dipilih tidak memenuhi syarat tersebut, maka harus dilakukan pemilihan nilai awal lainnya. Dari nilai awal baru, maka akan memberikan dua titik, yaitu A, FA, dan B, FB. Di sini kita akan mencari nilai Fx sama dengan 0 pada interval min 2,2, yang dimana fungsinya adalah Fx sama dengan xe pangkat x kuadrat dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x ditambah 5. Melihat kesesuaian interval dalam memenuhi syarat metode posisi palsu, di sini kita masukin nilai dari F-nya sama dengan min 2, maka langsung saja yaitu min 2E pangkat min 2 dikuadratkan dikurang sin kuadrat min 2 ditambah cos 3 cos min 2 ditambah 5, maka hasilnya adalah min 106,271564. Kemudian kita masukin nilai dari X-nya yaitu 2, maka kita masukin saja nilainya sampai hasilnya itu adalah 112,212. Di sini min F min 2 dikali F2 itu kecil dari 0, sehingga interval min 2,2 cocok sebagai batas awal. Gunakan rumus metode posisi palsu, C sama dengan B dikurang FB, B dikurang A per FB dikurang FA untuk tiap C. Kemudian kita lakukan iterasi pertama. Di sini kita ketahui tadi nilai A-nya sama dengan min 2 dan B-nya sama dengan 2. Maka didapatkan C sama dengan 2 dikurang 112,12 dikali 2 dikurang min 2 per 112,12 dikurang min 106,27125624 memperoleh hasil min 0,054. Di sini kita substitusikan nilai C-nya yaitu min 0,054 ke FC, sehingga didapatkan F min 0,054 itu sama dengan min 0,054 E pangkat min 0,054 kuadrat dikurang sin kuadrat dikali min 0,054 ditambah 3 cos dikali min 0,054 ditambah 5. Memperoleh hasil yaitu 7,9384. Karena F min 0,054 itu besar dari 0, maka akar ada di min 0,054. Lakukan hal serupa sampai terpenuhi kondisi mutlak FC itu kecil dari toleransinya, yaitu 10 pangkat min 5. Kemudian saat dilakukan iterasi ini, ternyata
akarnya didapatkan pada di iterasi min 39. Bisa dilihat seperti pada tabel ini, tabel Excel-nya, yaitu iterasinya yang terpenuhi itu berada di iterasi ke-93. Kemudian bisa kita tahui bahwa langkah-langkah untuk metode posisi palsu, yang pertama itu kita tentukan fungsi dari batas awal. Fx-nya itu sama dengan tadi kita ketahui x pangkat x pangkat x kuadrat dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x ditambah 5 dan batas awalnya a sama dengan min 2 dan b sama dengan 5. Di sini kita lakukan periksa syarat breaking tadi seperti langkah yang udah kita ketahui sebelumnya. Ada nilainya itu negatif dan nilai positif sehingga terpenuhinya FA dikali FB itu kecil dari 0. Kemudian kita masukin rumus titik palsu tadi dan kita masukin nilai FC-nya. Ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk perolehan nilai tadi. Untuk selanjutnya yaitu bentuk dari flowchart-nya, yaitu yang pertama kita definisikan dulu fungsi dan toleransinya dan kemudian pilih A, B di mana FA dikali FB itu kecil dari 0. Kemudian hitung dengan rumus iterasi posisi palsu yaitu C sama dengan B dikurang FB dikali B dikurang A per FB dikurang FC. Jika mutlak FC itu kecil dari toleransi atau B dikurang A itu kecil dari toleransi, maka hasilnya terpenuhi dan selesai. Jika belum, maka kita lakukan kembali jika FA itu besar FA dikali FC itu besar dari 0, maka kita lakukan hitung kembali sampai hasilnya itu terpenuhi. Ini merupakan tampilan Excel-nya yang mana terpenuhi pada iterasi ke-93 dan bisa dilihat juga ini tampilan untuk metode MATLAB-nya. Baik, selanjutnya itu metode titik tetap yang akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan metode titik tetap, yang dimana metode titik tetap merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan non-linear. Prinsip metode ini adalah mengubah bentuk persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian dilakukan proses iterasi berulang hingga diperoleh nilai x yang memenuhi x sama dengan dx. Metode titik tetap termasuk dalam kategori metode iteratif. Keberhasilan metode ini dalam mencapai konvergensi tergantung pada bentuk fungsi gx. Pada metode titik tetap, tujuan utama adalah menentukan suatu nilai x yang memenuhi persamaan non-linear fx sama dengan 0 dengan cara menuliskannya dalam bentuk fungsi iterasi x sama dengan gx. Dengan demikian, proses pencarian akar dilakukan melalui hubungan rekursif xn tambah 1 sama dengan gxn hingga diperoleh nilai xn tambah 1 yang mendekati xn secara langsung. Next. Next. Algoritma metode titik tetap yaitu pertama, tentukan nilai awal x0 atau tembakan awal. Yang kedua yaitu hitung nilai fx0 bila diperlukan untuk pemeriksaan awal. Yang ketiga itu hitung nilai baru x1 sama dengan gx0. Yang keempat itu hitung nilai solusi absolut x1 dikurang x0 dan nilai mutlak fx1. Jika mutlak x1 dikurang x0 kecil dari galat yang diinginkan atau mutlak fx1 kecil dari galat yang diinginkan, nyatakan x1 sebagai akar hampiran dan hentikan perhitungan. Jika jumlah iterasi sudah mencapai n maksimal, hentikan dan tulis tidak konvergen dalam batas iterasi. Yang ketujuh yaitu, jika belum memenuhi syarat berhenti, gunakan x1 sebagai nilai acuan baru xn, lalu ulangi langkah perhitungan seperti sebelumnya hingga kriteria berhenti terpenuhi. Setelah kriteria terpenuhi, tampilkan nilai hampiran akar x, nilai f x bintang, serta jumlah iterasi yang diperlukan. Next. Ini adalah alur dalam metode tetap. Yang pertama kita menentukan nilai x0 dan galat yang kita inginkan. Lalu
Lalu kita bisa melakukan pengecekan konvergensi. Mutlak X1 dikurang X0 kecil dari galat atau mutlak X1 kecil dari galat. Keputusannya yaitu jika iya artinya solusi sudah cukup akurat, maka proses dihentikan. Jika tidak, nilai X1 dijadikan nilai awal baru, lalu proses diulang kembali. Next. Nah, pada metode titik tetap ini kita mencari GX-nya dengan 5 kandidat. Dari 5 kandidat tersebut, kandidat yang dipakai adalah GX sama dengan X dikurang 0,05 dikali dengan XE X dikali E pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 dikali cos X tambah 5. Dari semua kandidat yang diuji, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dengan parameter praktis lambda sama dengan 0,05 dan alfa sama dengan 0,1, beta sama dengan 0 pada variansinya semua kandidat kecuali G2 memenuhi syarat lokal 1. G aksen X, mutlak G aksen X kecil di kedua titik menuju konvergen. Kedua, isolasi langsung tidak layak karena mutlak G2 aksen 1 besar dari 1, divergen di sekitar 1. Pilihan yang paling sederhana, efektif, dan mudah dijelaskan di laporan adalah GX yang kita pilih sebelumnya. Next. Tebakan awal yang digunakan di sini adalah X0 sama dengan 0. Proses iterasi dilakukan hingga memenuhi kriteria berhenti mutlak Xn tambah 1 dikurang Xn kecil. Di sini harusnya kecil dari 10 pangkat min 9 untuk mencapai maksimum 100 iterasi. Di bawah ini disediakan perhitungan manual langkah demi langkah sesuai keluaran Excel. Iterasi yang pertama yaitu X0 sama dengan 0, maka didapat X0 tambah 1-nya yaitu sebelumnya 0 dikurang 0,05 dikali dengan 0 kali E pangkat 0 kuadrat dikurang sin kuadrat 0 ditambah 3 cos 0 ditambah 5 didapatkan X1-nya yaitu negatif 0,4. Lalu kita cari mutlak X0 tambah 1-nya dikurang dengan X0 didapat 0,4. Kita lakukan hingga kita mendapatkan solusinya pada iterasi yang konvergen. Di sini iterasi yang konvergen didapatkan pada iterasi ke-10, yaitu X9-nya sama dengan negatif 1,207647827 didapatkan X10-nya X9 tambah 1 yang sehingga menjadi X10 didapatkan yaitu negatif 1,207647827. Lalu kita cari mutlak X10 dikurang X9 yaitu 7,1896 kali 10 pangkat min 11 yang sudah memenuhi kriteria konvergen tadi. Next. Next. Ini adalah contoh tampilan Excel metode titik tetap dan MATLAB-nya. Udah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Esa. Untuk penjelasan selanjutnya itu metode Neto-Raphson yang akan dijelaskan oleh Anissa Ul-Arifa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, pada metode Newton-Raphson, metode yang diterapkan untuk cari akar atau solusi dari ini. Terus kita gunakan XI plus 1 sama dengan XI kurang FXI per F aksen XI
di mana XI-nya itu adalah tebakan awal, dan nilai fxi-nya itu adalah nilai fungsi daripada si XI-nya. Dan f aksen XI itu sebagai nilai turunan pertama dari si fxi. Nah, di sini kan kita punya si fungsi f aksen XI-nya itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson yang akan dijelaskan oleh Uni Yola Fadila. Kepada Uni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson itu adalah salah satu metode iteratif yang digunakan untuk mencari akar atau solusi dari suatu persamaan non-linear dalam bentuk fx sama dengan 0. Nah, metode ini termasuk dalam metode terbuka karena tidak memerlukan interval awal yang pasti mengandung akar, melainkan hanya memerlukan tebakan awal. Rumus iterasi Newton-Raphson yaitu XI ditambah 1 sama dengan XI dikurang FXI per F aksen XI atau turunan dari FXI, dengan XI adalah tebakan awal dan FXI adalah nilai fungsi pada XI dan F aksen XI sebagai nilai turunan pertama dari FXI pada XI. Dari fungsi Fx sama dengan XE pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 5 didapatkan turunan dari Fxi-nya itu 1 ditambah 2X kuadrat dikali E pangkat X kuadrat dikurang sin 2X dikurang 3 sin X. Dan dimiliki tebakan awal X0 sama dengan min 2 dan toleransi error epsilonnya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, untuk mencari dari Newton-Raphson itu dibutuhkan langkah-langkah. Yang pertama yaitu
definisikan fungsi terlebih dahulu, di mana fungsinya yang tadi yaitu Xe pangkat X kuadrat dikurang sin kuadrat X ditambah 3 cos X tambah 5. Lalu kita tetapkan parameter awalnya, X0 sebagai tebakan awal, di mana X0-nya yaitu min 2, dan toleransi epsilonnya sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu selanjutnya kita cari turunan dari fx tadi, yaitu f aksen X, dan diperoleh f aksen xi-nya itu 1 ditambah 2x kuadrat dikali e pangkat x kuadrat dikurang sin 2x dikurang 3 sin x. Lalu kita hitung nilai fxi dan f aksen xi untuk setiap titik xi. Dan kita cari nilai xi tambah satunya, yaitu xi dikurang fxi per f aksen xi. Sampai pada xi memenuhi mutlak f aksen xi kecil dari epsilon pada f aksen xi sama dengan 1 ditambah 2x kuadrat dikali e x pangkat x kuadrat dikurang sin 2x dikurang 3 sin x, atau xi tambah 1 dikurang xi kecil dari epsilon. Simpan x1, xi tambah 1 yang memenuhi kondisi perubahan tanda sebagai solusi. Nah, di sini terdapat pencarian solusi dari persamaan non-linear tersebut, di mana untuk i sama dengan 0-nya, di mana tadi tebakan x 0-nya sama dengan min 2. Dan kita menggunakan rumus tadi sehingga didapatkan sama dengan min 1,7837. Dan kita menggunakan rumus itu sampai hingga ke next. Nah, sampai hingga ke untuk i sama dengan 6, di mana maka x tujuannya sama dengan min 1,2071, dan kita menggunakan rumus metode Newton-Raphson tadi sehingga diperoleh konvergen sama dengan x7 kurang x6 sama dengan 1,207 dikurang 1,02271 sama dengan 0,0001 kecil dari 10 pangkat min 5. Jadi konvergennya di iterasi ke-6, yaitu min 1,207. Next. Nah, di sini terdapat flowchart dari metode Newton-Raphson, di mana tadi kita tentukan I sama dengan 1, iterasi satunya itu toleransi error dan iterasi maksimum, dan kita hitung nilai fxi dan turunan fxi-nya, sehingga lalu kita cari nilai menggunakan rumus xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fx1 per turunan dari fxi tadi. Selanjutnya, nah di sini terdapat tampilan Excel dan MATLAB pada Newton-Raphson, bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu metode Sechan, di mana metode Sechan merupakan salah satu metode numerik terbuka yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan non-linear, yaitu fx sama dengan 0. Rumus iteratif metode Sechan itu adalah xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn dikurang xn kurang 1 per fxn dikurang fxn kurang 1, hingga nilai akar mendekati hasil konvergen, yaitu ketika memenuhi xr pangkat n dikurang xr pangkat n kurang 1 kecil dari epsilon, dengan merupakan batas
toleransi kesalahan yang ditentukan. Metode ini juga sering dianggap sebagai penyederhanaan dari metode Newton-Raphson karena tidak membutuhkan perhitungan turunan fungsi secara eksplisit, namun tetap memberikan hasil yang cepat konvergen apabila nilai awal yang digunakan cukup dekat dengan akar sebenarnya untuk menentukan akar fungsi. Dari soal tadi, fx sama dengan xe pangkat x kuadrat dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x ditambah 5. Digunakan metode Sechan yaitu dengan memerlukan turunan fungsi. Nah, perhitungannya dimulai dari tebakan awal x0 yaitu min 2 dan x1-nya min 1,5. Next. Untuk mencari ini, kita perlu langkah-langkah pada metode Sechan. Next dulu. Next lagi. Nah, di sini terdapat langkah-langkah untuk mencari metode Sechan itu, di mana dari fungsi tadi, dengan toleransi 0,001, dengan rumus metode Sechan tadi, kita tentukan fungsinya dan pilih dua tebakan awal x0 dan x1. Yang dipilih yaitu min 2 dan min 1,5. Terus kita hitung nilai fungsi pada tebakan fx. Fxk sama dengan xk pangkat x kuadrat k dikurang sin kuadrat x ditambah 3 cos x ditambah 5 untuk k sama dengan n kurang 1. Lalu kita hitung nilai berikutnya dengan substitusi fungsi ke rumus Sechan yang tadi. Lalu kita hitung galatnya, di mana galatnya itu E sama dengan xn tambah 1 dikurang xn. Nah, jika E kecil dari epsilon, kita hentikan sehingga xn tambah 1 dianggap akar. Lalu perbarui xn kurang 1, di mana xn kurang xn tambah 1 dan ulangi langkah 3 sampai 5 sampai konvergen. Dan untuk pencarian yang tadi kita temukan di konvergennya di iterasi di iterasi 7, di mana konvergen di iterasi 7 yaitu x-nya sama dengan min 1,20765. Nah, di sini juga bisa dilihat dari flowchart-nya. Yang pertama kita definisikan fungsi fx-nya, lalu tebakan awal xn dan xn kurang 1, lalu kita hitung, dan di sini ditampilkan flowchart dari metode Sechan, di mana definisikan fungsi fx dengan tebakan awal xn dan xn kurang 1, dan kita hitung menggunakan rumus metode Sechan, xn tambah 1 sama dengan xn dikurang fxn dikali xn kurang 1 per fxn dikurang fxn kurang 1. Lalu kita hitung xn kurang 1 kurang xn yaitu apakah kecil dari epsilon. Nah, jika sudah konvergen, maka selesai. Nah, jika belum, kita perbarui xn kurang 1 sama dengan xn dan xn sama dengan xn tambah 1, dan kita hitung lagi menggunakan rumus Sechan, dan dihitung lagi apakah kecil dari epsilon, dan jika konvergen, maka selesai. Next. Nah, di sini ditampilkan Excel dari metode Sechan.
bisa dilihat pada layar. Next. Dan di sini juga ditampilkan MATLAB dari proses metode Sechan tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Uni Yola. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu materi tentang metode KBM yang akan dijelaskan oleh Anissa Ularifa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode baru yaitu quantum bisection method, di mana itu sebenarnya adalah pengembangan dari metode biseksi atau metode bagi dua. Di sini ada langkah-langkah quantum dissection method, yaitu kita definisikan si A, B, dan fungsi si fx, di mana si fx ini adalah fungsi persamaan nonlinear. Kemudian kita tentukan si nilai Q. Kita membutuhkan Q di quantum dissection method, di mana Q itu dari rentang 0 dan 1. Yang artinya nilai Q itu berada rentang 0 sampai 1. Kita pilih. Nah, pada artikel yang kita bahas itu nilai Q-nya diambil 0,25, 0,5, 0,75, 0,1, dan 1, serta 0,247, 0,196,903. Kemudian kita hitung si nilai fx-nya sampai terpenuhi nilai toleransi. Nah, langkah-langkah ini akan dilakukan berulang sampai terpenuhi si nilai toleransinya. Tetapi pada si nilai Q sama dengan 0,2470196,903 ini, iterasi pertama tuh langsung terpenuhi nilai toleransinya. Tapi ketika si nilai toleransi itu terpenuhi di iterasi pertama, di iterasi kedua dan sampai iterasi ke-18 itu masih tidak terpenuhi nilai nilai toleransinya. Makanya dia di iterasi pertama dia di iterasi pertama dia terpenuhi dan mulai di iterasi 19 dia tetap terpenuhi. Nah, untuk algoritmanya sendiri mungkin dapat dilihat di bagian share screen ini atau di bagiannya. Nah, untuk langkahnya itu kita kan tentu dulu si AB-nya, terus kemudian si FA dikali FB-nya itu kecil dari 0. Nah, kita pilih si Q-nya dan kita minimalkan si FC. Nah, kita hitung si C-nya. C-nya itu A ditambah Q dikali B, kita bagi dengan 1 ditambah Q. Kalau si FA dikali FC-nya itu kecil dari 0, maka si A titik barunya itu jadi AC. Tapi kalau si FB dikali FC-nya yang kecil dari 0, itu berarti si titik barunya itu C sama B. Jadi kalau misalnya si salah satunya itu lebih kecil, maka yang lainnya menjadi nilai penggantinya. Mungkin kalau dari floor saja cukup dapat melihat-lihat dengan jelas bagaimana alur dari si ke quantum dissection method ini. Nah, ini adalah tampilan dari si Excel-nya. Nah, ini juga tampilan dari metode. Nah, untuk si nilai 0,1 itu di iterasi 29, kemudian di 0247 ini kita dapatkan iterasi di 1, tetapi tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa kalau ternyata di iterasi pertama itu dia terpenuhi toleransi, tetapi di iterasi 2 sampai iterasi 18 itu tidak terpenuhi. Kemudian ada di 0,25 itu di iterasi ke-37, 0,5 itu di iterasi 18, 0,75 itu di iterasi 19, dan 1 itu di iterasi 19. Nah, untuk baiknya itu kalau misalnya metode tabel itu iterasi tidak dilakukan iterasi pencarian interval, di mana semakin kecil intervalnya maka itu semakin kecil intervalnya, maka ia akan semakin mendekati si titik si akarnya. Kemudian ada yang namanya metode seksi atau gida. Itu ada 19 iterasi. Nah, mungkin tadi disampaikan itu ada 16 iterasi. Cuma nanti di iterasi
titik yang paling mendekati akar hampirannya itu di iterasi 19. Nah, dia itu selalu konvergen tetapi lambat. Kemudian ada yang namanya posisi palsu. Nah, posisi palsu itu di iterasi 93 karena ada perubahan di dalam tiap iterasinya. Kemudian ada titik tetap itu di iterasi 8 dan ini akan cukup cepat untuk mendapatkan akar hampirannya. Kemudian ada Newton-Raphson itu di iterasi 7 dan second di iterasi 7. Nah, di quantum bisection ini ternyata ada di iterasi pertama itu di titik 0,247 sekian. Tapi itu tadi di iterasi 2 sampai iterasi 18 itu dia tidak terpenuhi. Nah, untuk kesimpulannya itu kalau quantum bisection itu kan pasti memiliki lebih keunggulan karena dia adalah metode baru dibandingkan metode yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti kayak quantum bisection itu dia tidak penuturan seperti metode biseksi dan metode posisi palsu juga Newton-Raphson. Dan dia juga lebih mudah dan efisien karena terdapat pilihan key secara optimal, di mana si penghitung itu tuh bisa menentukan si nilai key dalam rentang P1. Selain itu, si quantum bisection method itu juga selalu konvergen karena dia mirip sama metode biseksi, yaitu intervalnya itu FA dikali FB-nya itu kecil dari nol. Nah, kalau misalnya keberadaan si Newton-Raphson itu punya peluang divergen, kalau tebakan awalnya jauh dari akar atau turunannya mendekati nol, dan titik tetap yang bergantung sama si bentuk iterasi GX-nya atau bentuk fungsi baru dari fungsi yang diberikan, maka si quantum dissection method itu lebih unggul dibandingkan metode-metode klasik sebelumnya. Nah, hanya satu kelemahan yang dipunyai sama si quantum dissection ini, kalau kita tuh perlu estimasi ekstra untuk key optimalnya yang dilakukan dengan metode tambahan seperti interpolasi atau pendekatan numerik. Jadi, kita memang sebagai penghitung harus punya perkiraan nilai key mana yang paling optimal yang mendekati akar hampirannya. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Clarita. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebih kami baik minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.